Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana Pagi, Pak. hari ini? Sekarang baik, Pak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan dari materi minggu lalu terkait fluida statik. Ya, kita akan membahas submateri hukum Pascal dan hukum Archimedes. Silakan Arsa pimpin doa hari ini. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Arsa telah memimpin doa di awal pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya, sepintas dulu. Silakan nanti kalian menyempatkan diri untuk mengabsen di LMS. Nih. Baik, teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita melakukan tepuk PPK. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis. Nasionalis. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian telah melakukan kegiatan tepuk PPK. Ini selain menyegarkan saraf motorik kalian, juga mengenalkan kalian tentang penanaman karakter. Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan kuis. Oke, sudah bisa Bapak mulai ya? Nah, sekarang Bapak lanjut ya untuk pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kalian bisa lihat gambar apakah ini anak-anak? Kapal Salam. selam. Pada gambar ini ya, benar gambar ini akan terkait dengan materi yang kita akan pelajari bersama. Nah, izinkan Bapak untuk menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk IPKD-nya, menjelaskan peristiwa hukum Pascal dalam persoalan fluida. Dan terakhir, mempresentasikan hasil simulasi hukum Archimedes. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, melalui proses pembelajaran materi fluida statis dengan menggunakan model problem-based learning, serta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Sedangkan untuk teknik penilaiannya dalam pembelajaran mencakup 3 ranah. Oke, kita lanjut ke inti dari pembelajaran. Hey, hop up, gengs. Setelah kejadian memilukan dengan kapal selam Indonesia KRI Nanggala 402, kapal selam kemudian terus menjadi ramai diperbincangkan di Indonesia. Kalian bisa mengamati nggak? Izin, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Purnata, nomor absen 9. Jadi menurut saya dalam video yang pertama itu mengapa mobil bisa naik ke atas, karena terdapat dorongan dan tekanan dari bawah yang menuju ke atas mobil tersebut sehingga mobil bisa terangkat. Kemudian yang pada video yang kedua, mengapa kapal selam bisa mengapung, tenggelam, dan melayang, itu disebabkan karena ada sebuah gaya yang menurut saya memungkinkan untuk kapal selam tersebut bisa melakukan 3 sifat sekaligus, yaitu mengapung, tenggelam, dan melayang. Begitu, Pak. Iya. Nih, terima kasih Purnata. Bapak keep dulu ya. Kita akan lakukan kegiatan praktikum terkait tentang pembahasan peristiwa tadi. Nih, silakan kalian cermati untuk modul dan LKPD yang sudah diberikan. Yang kita lakukan adalah pada LKPD itu adalah tentang hukum Archimedes, sedangkan untuk
hukum Pascal itu kalian bisa melakukan kegiatan literasi dan membahasnya di forum diskusi di modul nih. Kalian juga bisa nanti selama penyelidikan menggunakan grup WA-nya sebagai sarana untuk berdiskusi. Bapak akan membimbing kalian dalam penyelidikan ya. Nah, kalian atur 4 meter kubik ya. Oke. Iya, Pak. Massa jenis styrofoam berapa jadinya? 70. 70. Kenapa? Dari mana dapat 70? Masa dibagi Masa dibagi Silakan kalian bisa gunakan chat grup. Bapak ingin lihat dulu aktivitas diskusinya di chat grup kelas. Oke. Silakan. Ada yang ditanyakan? Diketik saja anak-anak. Nah, di sini ada siapa ini? Marcel. Pak, saya ingin bertanya, untuk gaya Archimedes apakah sama dengan gaya dengan berat air yang dipindahkan, Pak? Nah, ini udah menuju ke konsep ini. Bagus pertanyaannya. Bapak akan lanjut ya ke mengembangkan hasil laporan. Ya, yang tidak melaporkan secara langsung bisa mengirim ke WA group. Silakan Sayu. Baik, jadi di tabel pengamatan 1 ini kita menggunakan massa jenis fluida, yaitu air, dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Lalu untuk nomor 1 itu ada materialnya styrofoam dengan massa 280 kg, volumenya 4 meter kubik. Lalu dicari massa jenisnya, yaitu dengan membagi massa dibagi volume, mendapatkan 70 kg per meter kubik. Lalu saya mendapatkan gaya Archimedesnya, yaitu 2744. Dan gaya beratnya juga sama, yaitu 2744. Dan keadaan materialnya adalah terapung. Oke, jadi dari data itu, saya menganalisis yang pertama adalah penyelidikan tentang gaya Archimedes. Jadi saya mendapatkan jika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, benda akan tergerak ke atas. Hal ini disebabkan karena benda mengalami gaya apung yang disebut dengan gaya Archimedes. Ya. Sehingga dari analisis tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, jika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, benda akan tergerak ke atas. Hal ini disebabkan karena benda mengalami gaya apung yang disebut dengan gaya Archimedes. Oke, kita lanjut ke tahapan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini juga Bapak berikan penguatan. Nih, dari apa yang kalian kerjakan tadi, itu udah menunjukkan relasi yang sesuai dengan pembelajaran. Nah, jadi di sini Bapak hanya menekankan lagi beberapa konsep terkait dengan tentunya hukum Pascal dan hukum Archimedes. Lanjut. Nah, kita kaitkan dengan permasalahan yang ada. Mengapa kapal selam bisa mengalami peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam di laut? Terkait dengan juga LKPD yang kalian sudah kerjakan. Jadi dari sesuai penjelasan materi tentang hukum Archimedes yang tak sebelumnya Pak Guru jelasin, mengapa kapal selam bisa mengalami peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam, itu berkaitan tentang dengan massa jenis, volume, dan percepatan gravitasi. Setahu saya yang
informasi yang pernah saya dengar dalam kapal selam itu ada tangki kosong. Di sana kayak ada volume kosong, pokoknya tangki kosong. Dan apabila volume kosongnya itu dipenuhi dengan air atau diisi, maka massa jenisnya juga akan bertambah. Hal ini yang menyebabkan kenapa kapal selam itu bisa bergerak ke bawah. Dan apabila volume tangki di dalamnya itu diisi, kan kapal selamnya bisa tenggelam. Tapi jika itu dikosongkan, kapal selam bisa naik. Itu penyebabnya kenapa kapal selam bisa melayang, tenggelam, dan terapung. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan sampai di sana? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut untuk soal. Tiga koma tiga. 3,33333. Berarti Robin. Berarti jawabannya adalah ya? C. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Kita sudah menyelesaikan bersama permasalahan terkait tentang penerapan hukum Archimedes. Kira-kira ada pertanyaan sampai sana? Sebelum kita simpulkan pembelajaran hari ini? Tidak. Oke. Kita beranjak ke penyimpulan sekarang ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang hukum dasar Puja-Stahtek. Hukum-hukum dasarnya itu ada dan hukum Archimedes. Untuk hukum Pascal itu menjelaskan tentang jika suatu tekanan diberikan di sebuah fluida. Yang kedua ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu menjelaskan tentang jika suatu suatu benda dicelupkan di dalam sebuah fluida, benda akan mengalami gaya ke atas yang beratnya sama dengan berat air yang digunakan. Dengan persamaan rumus hukum Archimedes yaitu rho volume benda yang Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik dan sampai halnya untuk membuat kesimpulan pelajaran hari ini. Begitu halnya pada pembelajaran berikutnya, Bapak harap kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya. Refleksi pembelajaran hari ini, gimana anak-anak? Izin, Pak. Ya, silakan Arsa. Baik, untuk suasana atau refleksi pembelajaran pada hari ini yang saya dapatkan yaitu pertama, saya lebih mengetahui tentang yang apa itu namanya dongkrak hidrolik yang di tempat cuci mobil itu, dan juga mekanisme kapal selam saya juga lebih mengerti jadinya Pak setelah melaksanakan pelajaran hari ini Pak. Sekian Pak. Iya, terima kasih. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang materi. Gini, tegangan permukaan dulu, kemudian kapilaritas dan viskositas. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan, yang memimpin tadi Arsa ya. Bapak minta tolong untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita akhiri dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Pesan Bapak, ingat jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Di pertemuan berikutnya kita masih menggunakan pola yang sama. Bapak harap kalian lebih aktif lagi. Oke, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas anak-anak.